Faisal Reza Adib, Mangku Hajat, Ibu Haja Ainizmah, Bunda Haya, Propriyatna, Bunda Dr. Sari, Ikhwan, Akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat pertama yang Allah turunkan diantaranya adalah wa 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Alladzi 'allama bil qalam. Allah yang telah memberikan ilmu kepada manusia, kepada makhluk bil qalam, dengan kolam. Kolam ini secara harfiah maknanya pena, alat untuk menulis. Maka kalau diartikan secara harfiah, Allah mengajarkan manusia tentang menulis. Bagaimana menulis? Meskipun memang ilmu itu diawali dengan menulis, lalu membaca. Ternyata dalam tafsir sufistik memiliki makna yang lebih tepat. Al-qalam di sini bukan pena, tapi adalah orang yang memberikan ilmu untuk sampai kepada Allah. Qalam adalah manusia, sosok manusia yang merupakan perantara orang-orang untuk sampai kepada Allah. Allazi 'allama bil qalam, Allah mengajarkan ilmu melalui baginda Rasulullah. Dan orang yang ingin sampai kepada Allah harus melalui Rasulullah. Allazi 'allama bil qalam, ulama-ulama Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan sebagainya. Maka keluarlah ucapan al-qalam itu, qalam adalah lisanul mursyid, lisannya guru spiritual yang dalam dunia tasawuf, dunia thariqah disebut dengan mursyid. Artinya ayat ini ilmu itu ada dua. Ada yang direct langsung dari Allah tanpa perantara. Ilmu ini disebut dengan ilmu laduni. Berdasarkan firman Allah, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nabi Musa dan Nabi Yusa akhirnya mendapatkan seorang hamba. Dia adalah Khidir alaihissalam, yang mendapatkan karunia oleh Allah, dari Allah, yaitu kenabian. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan mendapatkan ilmu langsung dari Allah. Mendapatkan ilmu langsung dari Allah. Yang seperti ini menurut Abah Anom sangat langka sekali. Jarang terjadi. Ada, iya. Tapi ini merupakan hak prerogatif Allah untuk memberikan ilmu kepada hambanya tanpa proses.
seperti para nabi dan para rasul dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ilmu ini nggak bisa dicari. Mengejar ilmu laduni itu mengejar yang sia-sia. Mengamalkan amalan untuk mendapatkan ilmu laduni. Ini amalan yang sia-sia. Kecuali amalan untuk membuka hati, membuka pikiran agar mudah ilmu masuk. Itu ilmu amalan yang bagus. Membayar mahar untuk menebus amalan ilmu laduni. Karena ada ilmu laduni ditebus, nanti diamalkan. Ada setelah mengamalkannya 40 hari puasa dan sebagainya. Kalau tujuannya untuk membuka pikiran, membuka hati agar mudah mendapatkan ilmu, itu sah-sah saja. Tapi kalau tujuannya untuk mendapatkan ilmu laduni, ilmu yang langsung dari Allah tanpa perantara, ini sesuatu yang sia-sia. Karena ilmu laduni tidak akan diperoleh tanpa ilmu sebab akibat. Ilmu yang dipelajari, ilmu yang dibaca. Maka konsep yang paling tepat, pelajari sebuah kitab. Nanti ketika engkau membacanya, ada ilmu yang Allah tambahkan. Yang kedua, ilmu yang harus melalui perantara. Nggak bisa langsung dari Allah. Inilah yang diterapkan dalam dunia ini dan merupakan peradaban dunia. Peradaban Islam yang pada zaman Abbasiyah para pemimpin berpikir bagaimana caranya ajaran-ajaran Nabi, ajaran para sahabat, para ahli tasawuf tersampaikan ke dunia barat, ke dunia non-Islam. Maka banyak banyak terjemahan-terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa sebagainya agar ilmu Allah itu tersampaikan kepada mereka. Jadi yang kedua ini merupakan ada yang bisa diterapkan bahwa tidak ada ilmu yang kita miliki kecuali ilmunya Allah dan untuk memperoleh itu dengan usaha, dengan belajar. Bacalah kitab sebanyak-banyaknya, meskipun tidak paham. Nanti ketika suatu saat diperlukan, ilmu itu akan keluar. Ini wa'allamna bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan ilmu yang belum mereka ketahui. Jadi datang kepada Allah bukan dengan membawa ilmu yang sudah kita ketahui. Ilmu Allah itu begitu luasnya. Kosongkan dirimu. Nolkan dirimu untuk mendapatkan ilmu dari Allah. Baba Samasi, gurunya Amir Kulal gurunya Sebahaul An-Naksabandi. Maaf, ini kisahnya Amir Kulal. Amir Kulal, gurunya Sebahauddin, menjelaskan guru mursyid itu seperti tuan rumah. Murid-muridnya seperti tamu di rumahnya. Tamu yang baik harus ikut apa yang dikatakan oleh tuan rumahnya. Dan menyamakan kebudayaan yang dibudayakan, yang dilakukan oleh tuan rumah. Misalnya pagi-pagi makan nasi goreng, ya sudah ikut makan nasi goreng. Pagi-pagi cuma makan telur dan roti, ya ikut saja. Karena tamu itu kalmayit,
seperti mayit. Dijelaskan ini bangku, ini meja, ini kardus, ini karpet, ikutin saja. Karena tamu harus mengikuti apa yang diinginkan oleh tuan rumah. Sampai ujung-ujungnya tuan rumah akan memberikan hidangan yang besar, hidangan yang sangat luar biasa. Maka ikutin apa yang diinginkan dan dikatakan oleh oleh tuan rumah. Tuan rumah ini adalah guru mursyid. Ketika kita mengambil talqin, kita seperti masuk ke madrasahnya Aba Awas. Ikutin apa yang ingin beliau lakukan. Dan yakinin benar. Apa mengatakan benda ini bangku, benda ini meja, benda ini kasur. Misalnya mengatakan sofa, sofa itu kasur ya. Ikuti saja. Maka sebaik-baiknya orang yang datang ke guru mursyid mengosongkan otaknya. Jangan membawa ilmunya. Dikhawatirkan bertentangan dengan guru mursyid yang ujung-ujungnya tidak mengikuti ajaran Toriko dengan baik. Allah bil qalam, ilmu yang membawa seseorang menuju Allah, tidak ada ilmu lain kecuali ilmu guru mursyid. Karena guru mursyid datang ke dunia ini untuk mengajak manusia berjumpa dengan Allah, merasakan kehadiran Allah. Itulah yang zikir yang kita baca. Zikir jahar dan zikir khafi menyadarkan diri kita, membangkitkan intuisi dan rasa kita untuk merasakan kehadiran Allah, kebersamaan dengan Allah. Alam al insana ma lam ya'lam. Manusia yang akan diajarkan oleh Allah yang tidak tahu apa-apa gitu. Tapi kalau ada orang yang sok tahu, sedangkan dia belum pernah ke kamar mandi dan dia hanya membayangkan kamar mandi yang ada di kampungnya, maka akan terjadi kontroversial yang luar biasa antara pemilik rumah dengan musafir yang mengetahui sedikit-sedikit tentang rumah. Artinya apa? Ini cara ikut dengan guru mursyid. Ikuti beliau, bahasanya pasanglah kacamata hitam sehingga tidak melihat apa-apa kecuali yang dilihat adalah guru mursyid. Ilmu Allah ada dua. Allah tidak akan memberikan ilmu kepada orang yang sombong, yang merasa sudah mempunyai ilmu. Kenapa? Karena tidak bisa masuk ke dalam otaknya. Zikir yang kita baca, baik zikir jahar dan zikir khafi, mengosongkan otak kita ketika berhadapan dengan guru mursyid. Harus berani mengiyakan apa yang diiyakan oleh guru mursyid. Sampai akhirnya kita tidak paham, meskipun nggak paham. Ini bahasa Abah, mumpung tidak paham, ikut bagaimana Abah Anom sholat. Dan sholat kita itu merupakan sholat yang benar-benar disunnahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu alam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.